Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ya pagi-pagi ini ya dibikin semangatnya terus cas ini ya, apalagi ngeliat tadi ya Bu Vivi dengerin sambil menikmati sekali ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat pagi Pak Farid Tauladi, sehat Ya, Pak? Mbak, Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan juga tentunya selamat pagi nih sudah ada Bu Vivi, Bu Rahmawati Wage, salam kenal nih atau mungkin saya yang baru lihat ininya ya, Zoom videonya. Kemudian ada Pak Zainal, Mas Ikan, Bu Unayati, Bu Subhi Dasari, Masya Allah, Alhamdulillah ya ikut bergabung kembali. Bu Eneng tentu saja, Alhamdulillah. Dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya nih, Bu Zuraida juga sudah ada, Bu Eka Isdaryanti ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Terima kasih. Bu Wati juga selamat bergabung. Ini tadi pagi-pagi ya, setengah enaman tuh sudah banyak nama-nama baru nih ya, kayaknya perlu kenalan. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung boleh ya, tuliskan di kolom chatnya namanya, asal dari mana, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Boleh tuliskan nih apa sih rasa kebersyukuran yang dirasakan hari ini ya? Apa yang paling disyukuri hari ini? Boleh sambil kita kenal nih seperti banyak sahabat-sahabat baru yang ikut bergabung ya. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini alhamdulillah kembali kita ya Sabtu pagi ini bisa berjumpa kembali dan alhamdulillah juga ya eh, untuk waktunya tidak jadi kita reschedule ya karena kemarin rencananya memang saya ada jadwal di luar kota dan qadarullohnya ternyata diundur saya baru berangkat besok. Jadi alhamdulillah hari Sabtu ini saya masih free dan kita bisa berjumpa kembali ya, rutinkan kembali dan istiqomahkan kembali tentunya kajian kita bersama Pak Farid Auladi di Spiritual Journey. Alhamdulillah. Dan juga tentunya mudah-mudahan ya kita semua di sini senantiasa diberikan kesehatan ya dimampukan Allah untuk senantiasa bisa menjemput ilmunya ya dimudahkan juga untuk mendapatkan pemahaman dari ilmu-ilmu Allah yang tersebar ya dari para guru-guru kita, ulama kita dan mudah-mudahan kita bisa menjadi terus ya Allah jaga Allah bimbing untuk bisa menjadi pribadi yang baik eh, ke depannya ya. Baik, sebentar ini ada suara double ya. Ya, baik. Dan ini alhamdulillah ya, di Zoom meeting sudah bergabung 64 orang, di Facebook juga sudah 20 lebih ya. Alhamdulillah terima kasih nih Ibu-ibu, Ayah Bunda, Mas Mbak yang soleh-solehah, yang semangat sekali Sabtu pagi untuk bergabung bersama kami. Silakan nih kalau mau mengundang teman-temannya, silakan boleh di-share linknya saya berikan atau juga di Facebook silakan boleh di-share ke wall-nya masing-masing gitu ya biar semakin banyak yang menerima manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi wasilah kebaikan bersama. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, izin nih saya membacakan di kolom chat sudah banyak nih yang menyampaikan salam dan doanya di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita semua dan juga tentunya Allah di sini di dalam majelis ilmu baik malaikat yang bersama kita semakin juga mendoakan kita semuanya ya. Kemudian di sini sudah ada Bu Vivi Rais. Assalamualaikum Mbak Anggi, Pak Farid, sahabat surga semuanya. Semoga kebahagiaan, kemuliaan, kesehatan menyertai kita semua. Amin. Salam SST siap ngecas ilmu. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam Bu Vivi. Ada juga Bu Heni Sudarto. Assalamualaikum. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita mengikuti kajian ini. Semoga kita semua dilindungi Allah. Amin. Amin. Saya dan Pak Farid, Alhamdulillah ya, baik-baik saja, sehat selalu ya. Jadi terus nih ya kita cas ilmu, cas kesehatan juga ya, sehat mental, sehat hatinya, mudah-mudahan ya sehat juga semuanya, insya Allah. Kemudian juga sudah ada Pak Pira. Salam Pak Farid dan Mbak Anggi. Terima kasih Pak Fira nih dari Kuala Lumpur yang juga selalu membersamai. Kemudian Pak Farid tentu saja ya. Insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ada Coach Nana juga ya. Assalamualaikum, salam sehat dengan Nana dari Bintan. Semoga semua
peserta kajian pagi ini akan selalu mendapatkan kebahagiaan dan dimuliakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Coach Nana. Ada juga Ibu Zuraida. Assalamualaikum Mbak Anggi dan Pak Farid dan semua yang hadir. Waalaikumsalam Bu Zuraida. Ada Ibu Siti Mariam juga ya. Nih, Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Ibu Nayati ya. Kemudian Mas Andika ya, Masya Allah semangat juga nih Pak Zainal, Alhamdulillah ya. Pak Ahmad Susanto, Bu Rahmawati Wage, Pak Zainal ya, mendoakan kita juga Bu Mariamah, Bu Siti Mariam ya, Bu Eni Rohaini dari Bandung ya, Alhamdulillah Bunda Mawati dari Kalideres, Alhamdulillah Bu Winarni dari Rumpau, Wonogiri nih ya. Bu dari Wonogiri ya, nih saudaranya dengan Bu Siti Mariam luar biasa, semangat kakak beradik. Mbak Nurul dari Jakarta, Alhamdulillah Mbak Vila dari Tangerang, Bu Sukati dari Bekasi, Alhamdulillah Bu Eli juga ya. Bu Zuraida FB belum on ya Mbak? Sudah on ya Bunda. Oh ya mungkin saya belum ini ya, nanti saya share ya. Sudah on, silakan Bapak Ibu yang mungkin nanti terkendala di Zoom meeting, boleh langsung meluncur saja ke Facebooknya Pradita Channel. Di sini biasanya kita live streaming langsung ke dalam Facebooknya juga ya. Baik, kemudian juga ada Pak Asep Syaifullah ya dan Ibu NR Nurrahmi Aceh, Nurrahmi dari Aceh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu salamnya dan juga doa-doanya ya. Mudah-mudahan Allah ijabah buat kita semuanya dan juga mudah-mudahan kita semakin ya di apa namanya disayang Allah ya dan tentu saja yang kita harapkan dan semakin diridhoi Allah dan kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, di pagi hari ini seperti biasa di kajian Spiritual Journey, Bapak Ibu, di sesi pertama Pak Farid akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang sudah bertanya di pekan sebelumnya dan mungkin juga ada testimoni. Kemudian baru nanti kita setelah mungkin setengah tujuan, biasanya kita akan masuk ke sesi topik hari ini ya, yaitu topik ke-102. Ya, Alhamdulillah kita sudah lebih dari 100 mengikuti kajian ini, dan juga dengan tema yang masih berlanjut dari tema sebelumnya. Dan pagi hari ini juga Pak Farid tentunya akan membuka doa terlebih dahulu buat kita semuanya ya, karena kalau kata Aing perbanyak-banyaklah minta doa ya, apalagi di majelis ilmu seperti ini pada saat kita berkumpul di sini energinya berkumpul ya. Allah juga kirimkan malaikatnya dan bisa jadi di sini ada orang soleh-soleha yang Allah ijabah doanya buat kita semua ya. Dan semakin banyak kita dikabulkan doanya insya Allah. Maka kalau gitu kita akan mulai kajian pagi hari ini. Dari Bunda Binarni ya sudah pindah ke Subang, Alhamdulillah. Pak Herman dan Mbak Saidatin sudah bergabung juga. Baik, kalau gitu Pak Farid, kita siap mulai pagi hari ini. Pak Farid, semangat. Baik, ya saya persilakan Pak Farid untuk memulainya dengan doa terlebih dahulu buat kita. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati keindahan dunia, untuk menikmati kebahagiaan hidup, untuk menikmati kenyamanan hati, di mana semua itu sudah Allah berikan kepada kita, tetapi kadangkala kitanya saja yang belum tahu bagaimana cara mendapatkannya. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna, kekasih Allah, orang yang menunjukkan jalan kebaikan, jalan kebahagiaan, dan jalan menuju surganya Allah. Sekali lagi, kadangkala kita sebagai manusia tidak pernah tahu, tidak pernah sadar, dan barangkali tidak pernah mau belajar
bagaimana cara kita hidup mengikuti tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah berhenti untuk meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Semoga kelak di yaumil akhir Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, mari kita buka acara kita pagi hari ini dengan membacakan doa. Kita bermohon, meminta, berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan berkahnya kepada kita, memberikan rahmatnya dan ridhonya, sehingga hidup kita senantiasa berada dalam jalan kebaikan, dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimahullah, mari kita juga berdoa bagi siapapun yang pada saat ini sedang mendapatkan kenikmatan berupa tidak sehat, yang sedang disayang oleh Allah, diberikan rasa tidak nyaman, tidak bahagia, tidak sehat, terutama yakinlah bahwa itu adalah satu cara Allah menyayangi kita, mencintai kita, barangkali supaya kita kembali ke jalannya. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Seperti biasa kita sama-sama ngangsu ilmu, sama-sama sinau. Ngangsu itu menimba, ya. Sinau itu belajar bagi yang tidak memahami bahasa Jawa. Dan tentunya kita juga mengangsu amal gitu ya, mengangsu rahmat Allah. Siapa tahu di antara kita ada doa-doa yang memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkannya. Baik, sebelum kita masuk ke acara pokok, ini ada dua pertanyaan, satu pertanyaan dan satu testimoni. Ini dari Ibu Bungawati. Assalamualaikum Pak Farid, Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kenalan, punya teman ya, beliau punya teman yang meninggal beberapa bulan lalu dan meninggalkan 2 orang anak. Anak yang kedua masih di bawah 1 tahun. Istrinya dan kedua anaknya itu tinggal di kampung. Dari mulai saat meninggalnya itu, saya meniatkan untuk membantu sekedarnya setiap bulan kepada mereka ya, kepada istri dan anak-anaknya itu. Tapi saya merasa kurang nyaman karena istri almarhum itu kalau saya belum kirim uang, ngechat saya terus-terusan.
Jadi hati saya merasa nggak nyaman karena chat-chatnya yang nagih itu mengingatkan terus, terkadang dengan alih-alih, dengan alasan-alasan doa, jadi seolah-olah saya ini kalau nggak ditagih, saya nggak akan memberikan uang tersebut ya. Padahal memang kadang-kadang belum ada untuk saya kirim kepada yang bersangkutan karena memang kebutuhan atau keperluan rumah tangga saya dengan suami juga masih belum cukup ya, apalagi suami kurang sehat dan tidak bekerja dengan 3 orang putra yang masih memerlukan biaya juga. Mohon solusi apa yang bisa saya lakukan agar tetap merasa nyaman di hati dan saya juga merasa dan juga nyaman di hati beliau gitu. Masya Allah, Ibu, Bapak, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Kejadian yang seperti ini, serupa ini, sejenis ini banyak sekali gitu, banyak, bahkan kadang-kadang saya juga pernah mengalaminya gitu ya. Dan memang ujung-ujungnya kita merasa nggak nyaman. Ini hal yang sangat biasa, banyak terjadi di semua tempat, di banyak orang, termasuk diri saya juga. Artinya apa? Ketika kita mau membantu seseorang, mencoba untuk berbagi dengan seseorang, lalu seseorang itu addicted gitu ya, merasa ketagihan. Lalu sebelum waktunya kita transfer, kita kirimi, dia sudah ngomong duluan, ngechat duluan ya, minta duluan, lalu ditambah dengan doa-doa dan sebagainya. Kadang-kadang ini memang membuat hati kita merasa tidak nyaman. Barangkali kadang-kadang ketika hati kita tidak sedang sehat-sehat banget gitu ya, tidak sedang bahagia banget, bilang begini barangkali dalam hati kita, orang ini nggak tahu diri ya. Udah syukur dibantuin, kenapa dia nagih-nagih terus, kan begitu ya. Kadang-kadang muncul apa ya, perasaan-perasaan atau bisikan-bisikan hati yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, jadi ini merupakan apa ya, satu ujian keikhlasan kita. Ini serius ya. Serius banget kalau saya boleh mengatakan. Ini merupakan ujian dari keikhlasan kita. Ujian keikhlasan yang seperti apa? Apakah kita berbagi dengan orang tersebut semata-mata karena Allah atau semata-mata karena manusia? Jadi maksudnya, ya saya bantu dia karena Allah lah, saya ingin mendapatkan ridho Allah. Atau semata-mata hanya merasa kasihan kepada yang bersangkutan. Jadi itu tuh akan membuat perilaku, perasaan kita itu akan sangat berbeda jauh menurut saya. Kalau kita melakukan berbagi ini, lalu niatnya lillahi ta'ala, betul-betul ingin membantu sesama karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, itu pasti akan berbeda dengan kalau kita ingin memberikan itu semata-mata hanya ingin membantu yang bersangkutan. Nggak ada kaitannya dengan Allah. Ya, itu akan berbeda. Berbedanya di mana? Kalau niat kita itu betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul karena Allah, betul-betul ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka apapun yang terjadi dengan dia, dengan kita, dengan kondisi, dengan situasi, itu kita tetap akan istiqomah untuk memberi. Apakah orang itu kemudian menjadi seperti itu, nagih-nagih terus? Apakah orang itu misalnya kemudian melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki? Apakah misalnya yang bersangkutan itu melakukan perbuatan dosa dan sebagainya? Kalau kita semata-mata karena Allah, maka kita tidak akan pernah bergoyang. Artinya tetap istiqomah memberikan kepada yang bersangkutan. Tetapi kalau misalnya kita memberikannya itu semata-mata cuma ingin membantu yang bersangkutan, maka ketika muncul persoalan yang seperti tadi, ditagih-tagih, akan muncul perasaan tidak nyaman. Ini orang nggak tahu diri. Bisa jadi muncul kata-kata seperti itu. Atau misalnya yang bersangkutan ternyata lalai dengan sholatnya, mungkin tidak berpuasa wajib, atau melakukan kesalahan, lalu kita akan mengatakan, ini orang sudah dibantu baik-baik, tapi kenapa dia nggak sholat? Jadi ada syarat-syarat tertentu yang dikaitkan dengan pemberian kita. Itu kalau kita memberinya semata-mata karena hanya ingin membantu sesama. Hayo kita ubah.
Hayo kita rubah secara perlahan-lahan. Kita memberi bantuan itu semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Atau nggak apa-apa, kita memberikan itu semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nggak apa-apa, silahkan lakukan seperti itu. Kalau kita melakukan dengan niat yang demikian, maka yang terjadi, apapun yang terjadi dengan situasi, kondisi, atau orangnya, kita akan tetap istiqomah untuk memberikan itu. Ya, nah ini kuncinya sebetulnya. Kuncinya ikhlas atau tidaknya itu karena Allah atau karena ingin membantu sesama saja, semata-mata hubungan antara kita sesama makhluk. Kalau semata-mata hubungan kita karena sesama makhluk, maka akan muncul hal-hal yang tidak nyaman tadi. Tetapi kalau kita betul-betul niatnya ikhlas karena ingin mendapatkan pahala dari Allah atau ridho dari Allah, maka yang terjadi apapun di dalam kehidupan atau hubungan itu, kita tetap akan istiqomah untuk memberikan itu. Di situ kuncinya ya, Ibu Bungawati dan teman-teman yang lain. Lalu bagaimana solusinya? Sebaiknya menurut saya sampaikan saja kondisi kita yang sesungguhnya. Misalnya Ibu atau ya Mbak atau apapun itu, mohon ditunggu karena saya tidak bisa konsisten pada tanggal tertentu untuk mengirimkan uang ini karena saya juga masih punya kebutuhan, ngomong terus terang apa adanya. Atau jika memang sudah tidak mampu, katakan mulai bulan depan atau 2 bulan lagi, saya akan stop memberikan bantuan ini karena kami juga masih memerlukan biaya untuk kebutuhan lainnya. Jadi kuncinya ada di komunikasi. Sampaikan saja apa adanya. Jangan sampai kita memberikan itu karena terpaksa, kemudian kita bergibah, ya, atau bahkan bisa jadi ada timbul fitnah, kemudian uang sudah keluar, pahala tidak kita dapatkan. Jadi dua-duanya loss, dua-duanya hilang. Lebih baik sampaikan, Ibu atau Mbak, ya mungkin hanya 2 bulan ke depan saya mampu memberikan ini karena ada keterbatasan kami juga. Kami belum leluasa secara materi atau mohon ditunggu jangan terlalu dipastikan tanggalnya karena kami juga masih belum stabil dari sisi keuangannya. Itu saja yang mesti kita lakukan. Tetapi kalau kita punya kelebihan, monggo silahkan. Justru sedekah pada kondisi kita tidak berkecukupan, itu adalah salah satu pembuka pintu rezeki. Ya, kita bersedekah, kita berbagi justru pada saat kita sendiri sedang memerlukan banyak, ya banyak uang, banyak materi, disitulah sebetulnya pintu rezeki sedang Allah siapkan untuk dibuka selebar mungkin bagi kita. Ya, itu Ibu Bungawati. Berikutnya dari INN ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Barakallah, Jazakumullah, Bunda Anggi dan Pak Farid, yang selalu menyediakan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami. Semenjak mengikuti kajian rutin ini, banyak perubahan dalam kehidupan keluarga kami. Anak-anak jadi penurut, suami yang dulu luar biasa dahsyat, ya, sekarang Masya Allah luar biasa berubah total. Bungkus permennya, maksudnya bungkus permen itu adalah ujiannya juga dahsyat. Pada suatu hari saya disuruh pulang oleh suami dari toko tempat kami menjemput rezeki. Biasanya saya tidak pernah mau disuruh pulang. Kalau kita sedang ada persoalan, ya entah kenapa pada waktu itu saya pulang karena merasa sudah cukup sabar selama ini dengan kata-kata beliau. Saya pulang, ketika nyampe di rumah banyak hal yang saya pikirkan. Bagaimana kalau saya pisah, ya bagaimana anak-anak seandainya kami bercerai, bagaimana nasib anak-anak, bagaimana kedua orang tua kami. Dan saya ingat kata-kata Pak Farid dulu, pada saat jatuh cinta pertama dengan suami itu karena apa sebabnya gitu ya, ketika kita naksir pasangan kita itu apa sebabnya. Saya ingat, Pak, kenapa saya menerima cinta suami saya? Karena beliau itu mau menerima saya dan keluarga saya apa adanya.
Seandainya saya bercerai lalu menikah lagi, apa iya saya akan mendapatkan yang lebih baik dari beliau? Allahu Akbar. Akhirnya saya kembali ke toko dan saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Begitu saya masuk ke toko, suami langsung nangis meminta maaf kepada saya. Dan besoknya saya ajak ikut training hybrid Magnet Rezeki. Alhamdulillah beliau mau. Dan sepulang dari acara training, beliau langsung jadi imam di musola tempat kami ikut seminar. Saya kaget sekali, Allahu Akbar. Dari rumah beliau bertanya, kalau memang duduk diam rezeki datang, mulai saat ini aku akan mengurangi aktivitas pekerjaan. Yang dulu tidak pernah mau ikut tahlilan, sekarang rajin. Yang dulu tidak pernah mau sholat jamaah, sekarang walaupun hujan deras, beliau berangkat. Ikut kajian-kajian rutin di masjid. Beliau jadi orang yang sabar. Beliau jadi orang yang menerima apapun kondisi. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, saya hanya bisa mendoakan semoga Pak Farid, Mbak Anggi, dan seluruh peserta kajian ini selalu dalam pelukan kasih sayang Allah, sukses mulia dunia akhirat, panjang umur, umurnya penuh keberkahan, selalu berlimpah kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah, sehat selalu dan kelak dibalas dengan jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, saya ingat beliau ini sudah lama memiliki persoalan hidup seperti ini, ya. Saya bisa merasakan pasti tidak nyaman. Betapa tidak nyamannya. Tetapi beliau tetap bertahan di jalan Allah. Pasrah dengan takdirnya. Masya Allah. Inilah contoh nyata, contoh real bahwa kesabaran itu akan berbuah manis, ya. Sekali lagi saya katakan, saya ingat beliau ini sudah lama sekali memiliki persoalan yang diceritakan tadi. Kayaknya beberapa kali beliau juga melakukan diskusi, ya, konseling dengan kami, dengan saya, dengan Mbak Anggi juga. Saya bisa merasakan, saya pribadi bisa merasakan, pasti itu rasanya tidak nyaman berada dalam kondisi keluarga yang seperti itu. Tetapi beliau tetap bertahan di jalan Allah. Pada saat beliau belum mengatakan ingin berpisah, terus saya sampaikan, oke, ketika kita memiliki niat untuk bercerai, divorce atau berpisah, coba ingat-ingat lagi. Pada saat dulu naksir, jatuh cinta pertama kali, apa yang menyebabkan kita jatuh cinta dengan pasangan kita? Ingat saja itunya. Ya, ingat saja itunya. Dan dari situ kita akan bisa melihat, kita akan bisa merasakan, oh ternyata ada kelebihan dulu. Satu lagi saya kasih contoh, satu lagi saya kasih rumusnya. Ketika perasaan hati kita tidak nyaman, perasaan hati kita tidak bahagia dengan pasangan, rasanya pingin pisah aja, rasanya pingin divorce saja. Coba bangun tengah malam sekitar jam 1, jam 2, ya. Kita tidur di kamar dengan pasangan kita, lalu nyalakan lampunya. Coba tengok pasangan kita sedang tidur lelap. Pandangi wajahnya, pandangi tubuhnya, pandangi segalanya. Kita lihat pasangan kita, apakah suami kita atau istri kita. Betapa lelahnya barangkali dia sedang tertidur. Betapa lelapnya barangkali dia sedang tertidur, ya seperti itu, ya. Pandangi orang ini, barangkali saya tidak suka pada saat ini. Tapi lihat mukanya yang sedang tidur lelap itu. Mesti kita akan menemukan sesuatu. Mesti kita akan menemukan sesuatu. Percaya deh mas saya. Ketika hati kita sedang tidak nyaman dengan pasangan, bangun tengah malam, jam 1, jam 2, nyalain lampu, lihat pasangan kita. Betulkah pada saat itu masih muncul rasa benci, rasa tidak suka dengan yang bersangkutan? Ya, lihat seperti itu. Apalagi misalnya itu suami kita yang pekerja keras, ya. Kemudian beliau itu ya siang malam cari nafkah untuk kita, atau sebaliknya, kita seorang suami lihat istri kita beresin rumah, ngurusin anak, mesti masak, atau barangkali bahkan membantu mencari penghasilan untuk kita. Lihat saja. Dia adalah orang yang hidup bersama dengan kita dari titik nol barangkali. Bangkit dari titik nol, dulu membangun kehidupan rumah tangga dari titik awal. Barangkali seperti itu. Ya, jangan tergoda yang ada di luar. Di luar itu senang dengan kita setelah kita jadi orang, setelah kita punya kekayaan, setelah kita punya jabatan. Tetapi siapa yang menemani kita? Ketika dulu kita memulai hidup kita dari nol, rumah tangga dari awal.
bangun tengah malam, jam 1, jam 2, nyalakan lampu, lalu pandang wajah pasangan kita. Pandang tangannya, kakinya barangkali gitu ya, dadanya, punggungnya, apapun itu. Lihat, dialah orang yang menyerahkan hidupnya untuk diri kita. Ya. Dan sekarang beliau, ibu yang tadi, memetik hasilnya dan ternyata ini pelajaran yang sangat baik. Banyak di antara kita yang tidak bisa sabar untuk menghadapi persoalan itu. Mau cepat selesai dengan persoalannya. Dan cepat selesai menurut kita dengan cara divorce, membayangkan kita bercerai, membayangkan kita berpisah. Tetapi ingat, bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana nama baik kita, bagaimana, bukan masalah harta, bukan masalah rezeki, Allah sudah mengatur. Tetapi pendidikan bagi anak-anak kita. Kalau kita seorang ibu, anak-anak kita memerlukan sosok seorang ayah, memerlukan sosok seseorang yang mesti kuat menghadapi kehidupan. Jika kita seorang suami, anak-anak membutuhkan belayan tangan ibu yang begitu lembut, membutuhkan belayan seorang wanita yang ketika membelai, memeluk anaknya pasti menggunakan hati. Lain dengan bapak, lain dengan suami. Barangkali itu tambahannya. Yuk berpikir dengan lebih jernih, yuk kita berpikir dengan lebih mengedepankan logika akal sehat. Pasti dorongan untuk berpisah, dorongan untuk bercerai itu pasti muncul menggebu-gebu. Tapi mari kita lihat, ya, ini contoh yang sangat nyata. Beliau ini memiliki satu persoalan yang luar biasa, tetapi bagaimana caranya beliau pasrah, betul-betul pasrah kepada Allah. Alhamdulillah akhirnya Allah memberikan solusi yang terbaik. Baik, sementara itu dulu Mbak Anggi, seperti biasa minta waktu sekitar 30 detik ya, Mbak. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas sharingnya tadi ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua tadi jawaban dari Pak Farid. Karena tentunya ini tadi ya banyak hikmah ya yang bisa kita petik dari pemaparan Pak Farid. Dan ya saya juga ingat sekali bagaimana Ibu tadi ya itu sudah membersamai dari awal kajian ya Bu ya. Dari awal kita mulai kajian di awal pandemi bahkan rutin ya meskipun kontak konsultasinya kemudian sempat lama nggak konsultasi, tapi masya Allah ya bahagia rasanya pada saat bisa mendengar adanya perubahan seperti itu. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang saat ini lagi merasakan itu ya, terkadang pengennya keajaibannya cepat datang, pengennya solusinya cepat datang. Ibu ini saya tahu sekali ya, mungkin berapa tahun ya Bu ya dari sejak kita mengawali ini ya, tapi begitu sabarnya untuk bisa tadi yakin bahwa di balik kita bungkus permen itu pasti akan ada hikmah yang Allah berikan. Dan itulah yang kadang-kadang kita sering kali nggak sabar untuk bagaimana kita menerima kondisi dan situasi di saat itu untuk kita yakin bahwa pasti ada sesuatu rencana Allah yang terbaik buat kita. Justru pada saat mungkin karena kita sertifikat trainer magnet rezeki gitu ya, untuk ibu bunda-bunda ya bunda bapak ibu semuanya yang sudah mengenal ilmu magnet rezeki, beruntung sekali justru pada saat itu bisa mengenal ilmu ini di saat kondisi sedang menerima hujan-hujan untuk permen ya. Karena mungkin bisa jadi baik teman-teman kita yang dulu masih belum bertemu ilmu ini ya masih ibaratnya masih fokusnya dunia gitu ya itu biasanya seringkali kita tahan dan kita lebih cepat mengambil keputusan yang berbeda. Jadi bersyukurlah gitu ya bersyukurlah masih bisa dikumpulkan di komunitas positif gitu ya komunitas soleh-soleha dan mudah-mudahan kajian-kajian seperti ini maupun juga kalau kita di ilmu magnet rezeki gitu ya mempraktekannya juga nggak mudah tapi dengan lingkungan gitu yang saling mendukung, saling mengingatkan dan menguatkan, itu juga membantu kita semua untuk semakin mudah menjemput ridho Allah dan nanti insya Allah pasti pada waktunya Allah tidak akan mempercepat dan tidak akan memperlambat, akan memberikan takdir terbaik untuk kita. Mungkin seperti itu dan saya sampai berlinang nih Pak Farid ya mengkomennya. Baik, dan kita hari ini sudah masuk ke topik 102, Bapak Ibu, sahabat semuanya. Dan tentu saja dengan judul topik yang selalu bikin penasaran ya, kadang-kadang kalau saya broadcast gitu ya, teman-teman suka ada yang, apa nih Mbak judulnya bikin penasaran gitu ya. Jadi setelah minggu lalu di episode 101 kita diajak berkenalan sama Pak Farid.
Nah, hari ini kita akan diajak bagaimana untuk bisa meminangnya. Pak Farid mau minang, ngajak kita minang siapa nih ya? Jadi bagaimana kita tadi setelah berkenalan gitu ya, mungkin tadi flashback juga ya Pak Farid ya dengan cerita bagaimana kita kalau pada saat dengan pasangan lagi ada persoalan, kita ingat dengan masa lalu pada saat perkenalan gitu ya, pada saat kemudian juga meminangnya supaya bagaimana menjaga tadi pinangan tadi itu terus membersamai kita. Nah, maka kita akan belajar lebih lanjut bersama Pak Farid dengan topik hari ini. Kepada Pak Farid dipersilakan. Silakan, Pak. Baik, Mbak Anggi, terima kasih. Saya kok nggak bisa ini ya, share screen ya, Mbak? Oke, sebentar. Dari Oh, sudah. Oke, barusan terkunci sebentar ya. Saya siapkan dulu materinya. Apakah sudah muncul? ya sudah Pak. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Izinkan aku meminangmu. Ini merupakan lanjutan dari izinkan aku mengenalmu. Jadi ini tidak sebetulnya nggak ada kaitan dengan kehidupan rumah tangga atau percintaan atau meminang istri dan sebagainya, gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana kalau minggu lalu kita belajar mengenal tentang harta, gitu kan. Lalu sekarang minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendapatkan harta itu. Itu kan sesuatu yang sederhana, tapi karena saking sederhananya kadang-kadang kita juga malah nggak tahu gimana cara untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan harta yang kita akan pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di dalam keseharian kita, pernah nggak mendengar kalimat yang seperti ini? Halah Pak, cari yang haram aja itu nggak gampang. Apalagi mencari yang halal. Gitu kan? Pernah nggak kita mendengar kata-kata yang seperti ini? Boro-boro mau cari yang haram, yang halal. Yang haram aja susah Pak, gitu kan. Gitu kan. Jadi kata-kata yang seperti ini, kalimat-kalimat yang seperti ini barangkali pernah kita mendengarnya atau barangkali kita sering mendengarnya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, ya, kalau kita nggak berani nekat seperti ini, mau makan apa nanti anak istri saya, gitu ya. Kalau kita nggak nekat, Pak, nggak melakukan sesuatu yang barangkali cara mencari, cara menjemput rezekinya dengan cara yang tidak halal, dengan tidak toyib, gitu, yang tidak toyib, tidak bersih, halal, haram, hantam saja misalnya begitu. Kalau kita tanya, kenapa sih kamu melakukan yang seperti itu, melakukan pekerjaan atau menekuni satu profesi yang sebetulnya itu nggak boleh, haram hukumnya. Pak, kalau kita nggak berani nekat seperti ini, mau makan apa nanti anak istri saya? Ini adalah kalimat kedua yang barangkali pernah atau barangkali sering juga kita dengarkan. Udahlah, yang penting kebutuhan kami itu terpenuhi, yang penting keperluan kami itu terpenuhi. Perkara halal haramah itu nanti biar urusan kami dengan yang di atas. Ya, ada juga yang bicara seperti ini. Udahlah Pak, yang penting kan anak kami bisa makan, bisa minum, bisa punya pakaian, kami bisa punya tempat tinggal, gitu kan. Perkara halal haramah itu biar urusan kami dengan yang di atas. Emang lu mau ngasih makan apa ke gue? Kadang-kadang muncul juga kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, barangkali atau jangan-jangan kita juga terlintas di pikiran kita kalimat-kalimat seperti ini. Barangkali ya, barangkali di antara kita yang hadir pada saat ini pernah terlintas di pikiran kita, udahlah yang ada aja deh. Perkara haram halal mah nanti urusan saya sama Allah. Yang penting anak saya terpenuhi, yang penting istri saya terpenuhi kebutuhannya. Kalau nggak nekat seperti ini, mau gimana lagi? Kapan lagi? Mau nyari yang, jangankan yang halal, yang haram aja nggak gampang. Barangkali ya ada yang terbersit di pikiran kita, orang-orang yang hadir dalam kajian ini. Yuk kita ubah cara berpikir kita. Yuk mari kita buang kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa saya katakan mesti kita buang? Karena kalimat-kalimat yang seperti itu hanya muncul dari orang yang berputus asa.
Mengapa bisa muncul perasaan seperti itu? Karena bisa jadi orang itu, karena bisa jadi kita itu merasa putus asa. Padahal Allah sudah jelaskan dalam surat Yusuf ayat 87. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika muncul kalimat-kalimat yang tadi, saya kembalikan lagi ke sini. Cari yang halal, haram aja nggak gampang, apalagi yang halal. Mau makan apa kalau saya nggak nekat melakukan perbuatan seperti ini? Yang penting kebutuhan kami tercukupi. Halal haraman nanti biarkan urusan kami dengan yang di atas. Nyebutnya juga bukan dengan Allah, dengan yang di atas. Kalau kita memiliki perasaan seperti itu, jangan-jangan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf 87. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kita dikatakan seperti itu? Karena kita tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk menjemput rezeki itu. Karena kita tidak tahu caranya, tidak tahu prosesnya, tidak tahu jurusnya, gitu ya. Apa yang paling banyak terjadi pada saat ini? Hari ini kita siang malam memaksa diri untuk mencari rezeki, bukan menjemput rezeki. Bahkan kadang barangkali itu bukan rezeki kita, namun karena kita paksakan untuk mencari, maka halal haram hantam. Halal haram hantam. Ada yang seperti itu. Yang paling banyak terjadi, bisa jadi ada yang halal haram hantamnya itu tidak banyak. Yang paling banyak ya, yang paling banyak di antara kita ketika kita mencari rezeki, bukan menjemput, karena menjemput dengan mencari itu berbeda. Bagaimana cara kita menjemput nanti kita akan belajar. Mencari dengan menjemput itu sesuatu yang tidak sama. Ketika kita mencari rezeki dan kita tidak tahu caranya, yang terjadi apa? Banting tulang peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bahkan lalai untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sholatnya lewat. Sholat duhurnya lewat. Asarnya bablas. Maghribnya tanggung di jalan. Isaknya kecapean. Subuhnya kesiangan. Lalu kapan kita menghadap kepada Allah? Lalu kapan kita beribadah kepada Allah? Lalu berapa yang kita dapatkan dengan cara kita mencari rezeki banting tulang seperti itu, sholatnya kita tinggalkan, lalu kita tidak mendapatkan apa-apa, yang muncul kalimat yang tadi. Jangankan yang halal, yang haram saja nggak gampang. Biarkan kami melakukan seperti ini, yang penting kebutuhan tercukupi. Urusan halal haram nanti urusan kami dengan yang di atas. Kalau kami tidak nekat seperti ini, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kami? Barangkali itu kalimat yang keluar. Kenapa bisa keluar kalimat itu? Karena apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan keperluan. Padahal kita sudah banting tulang, peras keringat. Ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, lalu ibadahnya, sholatnya, puasanya barangkali, sedekahnya barangkali kita tinggalkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah, karena kita bisa digolongkan sebagai orang-orang yang kafir. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, lalu bagaimana mencari rezeki Allah, menjemput rezeki Allah itu mesti seperti apa? Caranya bagaimana? Banyak banget kajian-kajian yang membahas tentang ini, banyak banget. Ya, tapi kali ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang paling sederhana, beberapa hal yang paling mendasar. Kalau dalam ilmu magnet rezeki itu dikatakan bahwa buka perisainya.
maka rezeki akan datang bertubi-tubi. Perisainya apa? Itu dosa. Buang dosanya, bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan berikan rezekinya kepada kita. Nah, lebih kurang hal-hal yang seperti itu yang menjadi patokan landasan bagaimana kita menjemput rezeki Allah. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Satu hal, bagaimana cara kita menjemput rezeki Allah? Kita lihat surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Sesederhana itu. Ketika kita tahu caranya bagaimana bertakwa kepada Allah, ketika kita tahu bahwa salah satu jalan rezeki, pintu rezeki itu adalah melalui jalan, melalui pintu takwa, maka tidak akan muncul kalimat-kalimat yang tadi. Tidak akan muncul pikiran kita mengatakan jangankan nyari yang halal, yang haram aja tidak mudah. Kenapa muncul kalimat itu? Karena kita tidak tahu caranya. Padahal caranya cuma sederhana. Cukup kita bertakwa kepada Allah. Kembali kepada Allah. Takwa itu seperti apa? Banyak banget. Kajian-kajian, ulasan-ulasan, training-training, apapun itu, termasuk artikel, termasuk tulisan yang mengajarkan bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, Allah janjikan mengadakan baginya jalan keluar. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang berikutnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, mencukupkan keperluannya karena kita bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Satu, tadi kita bertakwa kepada Allah, yang kedua kita bertawakal kepada Allah. Sudah bertakwa, bertawakal. Bertawakal itu menyerahkan diri kita kepada Allah setelah usaha ikhtiarnya kita lakukan dengan maksimal. Lalu Allah yang akan mencukupkan. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Dari dua ayat ini kita bisa belajar sebetulnya Allah itu menyuruh kita itu hanya menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Kenapa? Karena Allah sudah jamin tidak ada satupun makhluk yang bergerak di permukaan bumi ini yang Allah tidak berikan rezekinya. Semua ada rezekinya. Semua dapat bagiannya, semua dapat jatahnya. Sudah ada. Jadi kita itu tidak perlu mencari. Kalau kita melihat kepada dua ayat yang di atas tadi, kita itu disuruh untuk bertakwa. Bertakwa ini kalau boleh saya katakan secara sederhana, yuk ikhtiar batiniah dulu. Lakukan ikhtiar batiniah dulu. Lahiriahnya belakangan. Ikhtiar lahiriahnya belakangan. Lakukan ikhtiar batiniah dulu. Ikhtiar batiniah itu adalah hubungan secara vertikal antara makhluk dengan sang kholik. Hubungan kita dengan Allah, perbaiki dulu. Apa yang mesti diperbaiki? Sederhana, ibadah ritual itu adalah salah satu cara kita bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah? Sholat 5 waktu. Jalankan dengan baik, jalankan dengan tertib. Sholat 5 waktu tidak cukup, hanya 5 waktu di awal waktu. Di awal waktu. Tidak cukup di awal waktu saja untuk laki-laki berjamaah ke masjid. Itu salah satu contoh bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar batiniah dulu. Ya. Ikhtiar batiniah, bukan ikhtiar lahiriah dulu. Lalu ketika kita sudah melakukan ikhtiar batiniah, jalankan ikhtiar lahiriahnya.
bekerja sebagai karyawankah, memiliki perusahaan, berdaganglah, berniagalah, punya profesi sebagai apapun itu. Menjemput rezeki Allah dengan cara macam-macam. Allah sudah bukakan pintu rezeki di setiap sudut bumi ini. Mohon maaf. Ya. Lakukan dengan cara-cara yang baik. Jangan hantam halal, haram, hantam. Tidak mungkin. Kalau kita sudah tahu bahwa salah satu cara menjemput rezeki dengan cara bertakwa, tidak mungkin akan muncul perasaan, keinginan, pemikiran halal, haram, hantam. Tidak mungkin. Karena kita tahu rezeki Allah itu sudah ada jatahnya untuk kita masing-masing. Lakukan ikhtiar batinnya. Sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, berbuat baiknya kepada sesama. Kalau teman-teman yang sudah masuk menjadi anggota komunitas Mandat Rezeki, jalankan jurus-jurus MR-nya. Betapa banyak, ada ratusan jurus. Lakukan semuanya itu. Kerjakan semuanya itu. Lalu kita lakukan ikhtiar lahiriah. Bekerja. Profesi apapun, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, pemilik perusahaan, sebagai pekerja, sebagai karyawan, apapun levelnya, apapun tingkatannya, ya, sebagai reseller, apapun itu bentuknya, sebagai ibu rumah tangga yang ngurusin rumah, itu pun juga adalah salah satu profesi, salah satu ikhtiar bagaimana kita bisa menyenangkan, membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Lalu setelah itu kita lakukan bertawakal, berpasrah, menyerahkan hasilnya semata-mata kepada Allah. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, bertawakal, Allah yang mencukupkan. Yakin Pak, dari mana nih? At-Tolak ayat 3. Wa mayyat tawakal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah yang akan mencukupkan. Allah yang punya rezeki, Allah yang memberikan kepada kita, Allah yang menyediakan kepada kita. Ini janji Allah pasti benar, janji Allah pasti benar. Emangnya janji para pemimpin kita barangkali gitu kan? Emangnya janji orang-orang di sekitar kita barangkali seperti itu? Allah nggak mungkin ingkar janji. Allah pasti selalu menepati janjinya kepada kita. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang berikutnya, bagaimana cara kita menjemput rezeki Allah? Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mari kita perhatikan ayat ini, ya. Perhatikan ayat ini. Apakah kita disuruh mencari uang di sini? Apakah di sini kita disuruh untuk mencari duit? Apakah di sini kita disuruh untuk mencari materi? Apakah di sini kita disuruh untuk nyari dolar, untuk nyari rupiah, untuk nyari emas, untuk nyari beras, untuk nyari macam-macam? Lalu kapan Allah menyuruh kita untuk bergerak? Apabila telah ditunaikan sholat. Ini satu kalimat yang Masya Allah. Nendang, langsung, straightforward to the point. Sholat dulu, tunaikan sholat. Ketika kamu telah menunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ketika kamu telah menunaikan sholat, itu ikhtiar batiniah. Ikhtiar hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita lakukan ikhtiar batiniah, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Bertebaran, ikhtiar lahiriah. Lalu apa yang dicari? Enggak disuruh cari rezeki, enggak disuruh cari duit, enggak disuruh cari rupiah, dolar, emas, dan sebagainya. Carilah karunia Allah. Carilah karunia
Allah. Gitu kan? Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kita disuruh sholat dulu, lakukan ikhtiar batiniyah dulu, bertebaran di muka bumi itu ikhtiar lahiriah, jangan dibalik. Ikhtiar lahiriah dulu, usaha dulu, kerja dulu, ya. Lalu kemudian mentok baru minta sama Allah. Tidak demikian. Ketika kita melakukan dengan cara yang terbalik, kerja dulu, misalnya ya, ngojek dulu, buka usaha dulu, jadi reseller dulu, nggak dapat baru berdoa kepada Allah, baru ikhtiar batinnya, terbalik cara seperti itu. Kalau kita melakukan dengan cara yang terbalik, maka yang muncul kalimat di atas tadi, kalimat di awal tadi, apa itu? Nyari yang halal saja, yang haram saja tidak mudah, apalagi nyari yang halal. Yang penting terpenuhi bagaimana hukum halal haram belakangan. Kalau kami tidak nekat, ya, maka tidak mungkin kami bisa memenuhi keperluan hidup kami. Itu kalau caranya ikhtiar lahiriah terlebih dahulu. Mari kita ikuti tuntunan Allah. Apa? Ikhtiar batiniyah dulu. Lakukan sholat dulu. Baru bertebaran di muka bumi. Yang kita cari bukan duit. Yang kita cari bukan rupiah, bukan dolar, bukan emas, bukan perak, bukan beras dan sebagainya. Yang dicari karunia Allah. Lalu setelah itu kita ingatlah Allah banyak-banyak. Kemudian ditutup dengan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kita menjadi orang yang beruntung. Allah itu sudah ngasih jalan kepada kita seperti ini. Allah itu sudah ngasih tuntunan kepada kita bagaimana cara kita mencari rezeki, ya seperti ini. Tetapi kenapa kita tidak mendapatkan rezeki, materi, uang, rupiah yang kita inginkan? Ada caranya yang barangkali tidak tepat. Jurusnya barangkali yang tidak pas untuk kita lakukan selama kita mencari rezeki itu. Yang kita cari niatnya juga mencari duit, mencari uang dan sebagainya. Memang itu biasa terjadi di lingkungan kita. Yuk, berlandaskan Al-Jumu'ah ayat 9 nih. Hayo, mari kita belajar ubah cara kita. Switch cara kita mencari rezeki. Satu, lakukan ikhtiar batiniyah dulu. Tunaikan sholat. Lalu bekerja, bertebaran di permukaan bumi ini untuk apa? Mencari karunia Allah. Mencari ridho Allah. Lalu ingat Allah sebanyak-banyaknya saat kapanpun. Ketika mencari rezeki kita, ketika kita sedang istirahat, ketika kita sedang makan, ketika kita sedang mandi, sedang apapun aktivitas yang kita lakukan, ingat Allah. Jangan kayak lagu dangdut, mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Ubah, buang, ganti kata kamunya dengan Allah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita sudah berusaha untuk mengubah cara bagaimana menjemput rezeki, ikhtiar batiniyah, ikhtiar lahiriah, cari karunia Allah, kemudian beringat kepada Allah sebanyak-banyaknya, lalu kita akan menjadi orang yang beruntung. Nah, prinsip-prinsip berikut ini lo yakini. Satu, yakin jatah rezeki kita tidak mungkin diambil orang lain. Yakinlah hak rezeki kita, jatah rezeki kita yang sudah Allah tulis untuk kita, untuk seorang yang namanya Farid, itu tidak mungkin diambil orang lain. Pasti tidak mungkin diambil orang lain, pasti itu hanya untuk saya. Dan sebaliknya, rezeki orang lain tidak mungkin akan diberikan kepada kita. Ya, rezeki orang lain nggak mungkin diberikan kepada kita. Allah itu maha tahu. Malaikat yang mengirimkan rezeki itu tahu, alamat kita tuh tahu persis di mana. Nggak mungkin kayak tukang paket ekspedisi yang bisa salah kirim ke rumah tetangga kita. Nggak mungkin seperti itu. Yakin aja. Pak, kenapa gaji saya sekarang kok pas-pasan saja, cuman UMR, cuman UMP, cuman UMK, kok nggak ada ya? Jangan-jangan rezeki kita pada saat ini memang masih sebesar itu. Kenapa cuman sebesar ini, Bapak? Ayo koreksi diri. Bagaimana cara menjemput rezekimu tadi? Jangan-jangan ikhtiar batiniyahnya dibelakangkan. Kamu jangan-jangan lebih banyak ikhtiar lahiriahnya dulu.
Lalu kamu niatnya bukan mencari karunia Allah, tetapi mencari uang, mencari rupiah, mencari harta, mencari materi. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan pada saat proses mencari rezeki itu, kita tidak pernah ingat dengan Allah. Sesederhana itu. Sesederhana itu, Pak. Jatah rezeki kita tidak mungkin diambil orang lain, dan tidak mungkin jatah rezeki orang lain diambil diberikan kepada kita. Kalau belum banyak, koreksi cara mencarinya, koreksi cara prosesnya bagaimana. Padahal prosesnya sudah jelas, ya. Ikhtiar batiniah bertebaran di muka bumi, batiniahnya apa? Lakukan sholat. Ikhtiar lahiriahnya bertebaran di permukaan bumi, cari karunia Allah, ingat Allah sebanyak-banyaknya, pegang rumus itu. Insya Allah, Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah untuk diri kita. Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Keyakinan yang kedua, ayo mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Yakinlah amal ibadah kita itu tidak mungkin bisa digantikan oleh orang lain. Yakin aja. Artinya apa? Dengan keyakinan seperti ini, kita akan semakin semangat, semakin banyak untuk melakukan amal ibadah kebaikan. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa menggantikan untuk mengerjakan sesuatu kepada kita. Ini di luar konteks fikih ya, di mana kita ada badal haji misalnya, atau apapun, membayarkan utang puasa bagi mereka yang sudah almarhum atau almarhumah, di luar konteks itu. Ketika kita masih hidup, amal ibadah kita itu tidak mungkin bisa digantikan oleh orang lain. Mesti kita yang melakukannya. Bisa nggak kita bayar orang lain untuk sholat? Membayar orang lain menggantikan sholat 5 waktu kita? Tidak mungkin. Orang bisa menyolatkan kita ketika kita sudah terbujur kaku menjadi jenazah, menjadi mayat. Baru bisa bayar orang untuk nyolatin kita. Selama kita masih hidup tidak mungkin. Puasa juga demikian. Yakin amal ibadah kita tidak mungkin bisa digantikan orang lain. Yang ketiga, yakin Allah selalu melihat kita. Malu kita untuk berbuat dosa, takut kita untuk berbuat dosa, tidak berani kita berbuat dosa. Nggak mungkin kita gambling untuk melakukan maksiat. Kenapa? Allah selalu melihat kita. Allah tidak mungkin tidak melihat kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, kita di berbagai bangunan, mohon maaf ya. Misalnya kita masuk mall, misalnya kita masuk ke perkantoran, misalnya kita di rumah, selalu kita tengok ada CCTV enggak ya? Ada CCTV enggak ya? Supaya kita tidak ketahuan orang lain melakukan sesuatu. Tetapi kita tidak pernah sadar bahwa Allah itu punya maha CCTV. Allah itu punya kamera yang merekam seluruh kehidupan kita, bahkan merekam isi hati kita. Kita merasa tidak berani, kita merasa khawatir perbuatan kita diketahui oleh orang lain, kita tengok-tengok, kita lihat ada nggak CCTV di mall misalnya, di bangunan-bangunan tertentu misalnya, di kantor-kantor tertentu misalnya, atau di rumah kita pasangin CCTV sehingga maling, penjahat ya, pencuri itu mikir berapa kali untuk melakukan kejahatan di rumah kita karena mereka tahu rumah kita dilengkapi dengan CCTV. Padahal Allah itu punya maha CCTV. Jangankan perilaku fisik, pikiran kita saja bisa dilihat oleh CCTV-nya Allah. Hati kita saja bisa dilihat oleh CCTV-nya Allah. Kita tidak pernah khawatir dengan itu. Kita tidak pernah takut dengan itu. Kita santai saja melakukan dosa. Santai saja berbuat maksiat, padahal Allah maha melihat diri kita. Berikutnya, bagaimana cara kita meminang harta, meminang materi, meminang uang? Yakin ajal akan datang. Yakin ajal akan datang. Kita ini semua sekarang sedang antri untuk dijemput ajal. Antri untuk kembali kepada Allah, antri untuk kembali ke haribaan Allah, antri untuk pada satu titik mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk pegang 4 prinsip ini. Yakinlah jatah rezeki kita tidak mungkin diambil orang lain. Dan tidak mungkin rezeki orang lain diberikan kepada kita. Yakin amal ibadah kita tidak mungkin digantikan orang lain. Allah selalu melihat kita. Allah punya CCTV, bukan cuma fisik. Nah, kalau kita sadar
Allah punya CCTV, maha CCTV. Nggak mungkin kita punya kalimat yang nyari, jangankan nyari yang halal, yang haram saja tidak mudah. Nggak mungkin punya pikiran seperti itu. Kalau kita yakin dengan jatah rezeki kita, nggak mungkin kalimat-kalimat yang di awal tadi akan muncul. Kalau kita yakin amal ibadah kita tidak mungkin digantikan orang lain, tidak mungkin kita punya pikiran-pikiran atau kalimat-kalimat yang tiga di awal tadi. Kalau kita yakin Allah Maha melihat kita, kita yakin tidak mungkin kalimat yang tadi itu akan keluar dari mulut kita atau dari pikiran kita. Kalau kita yakin ajal akan datang, pasti kita akan selalu menjaga diri kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, yuk kita lihat bagaimana rezeki Allah mengatur rezeki kita itu seperti apa. Ya, bagaimana Allah mengatur rezeki kita itu seperti apa. Yuk kita lihat dalam video ini. Hadirin kakak adik rahimakumullah. Contoh real, contoh nyata, kalau memang bukan rezeki kita, kalau belum menjadi rezeki kita, yang sudah di tangan pun bisa lepas lagi. Itulah Allah. Itulah Allah yang maha berkehendak untuk memberikan atau tidak memberikan. Kebayang tadi ya, ikan sudah di tangan kita, sudah kita pegang, bisa lepas lagi. Itulah kalau belum rezeki ya lepas gitu loh. Kalau belum waktunya kita mendapatkan rezeki itu, atau itu memang bukan hak kita, nggak mungkin kita dapatkan. Bisa jadi itu hak orang lain. Bukan hak kita, bukan untuk kita. Itulah sifatnya rezeki. Mari kita mengenal itu, lalu kita mencari cara, mencari tahu bagaimana cara meminangnya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, lalu apa yang mesti kita cari sebetulnya? Kalau kita tadi dikatakan bertebarlah engkau di muka bumi dan carilah karunia Allah. Cari berkahnya, bukan banyaknya. Cari berkahnya, bukan jumlahnya. Gitu kan? Berkah itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kenyamanan, kebahagiaan kepada diri kita. Banyak itu belum tentu berkah. Tidak banyak juga belum tentu berkah. Yuk kita cari sudahlah banyak, sudahlah melimpah, dan itu berkah. Ya, banyak belum tentu berkah, sedikit juga belum tentu berkah. Mari kita cari dengan cara-cara yang kita tahu, dengan cara-cara yang kita pelajari, bagaimana rezeki itu bisa melimpah dan tentunya berkah. Dan keberkahan itu tidak akan dilimpahkan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Keberkahan itu tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak meyakini Allah.
Keberkahan itu kita dapatkan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana cara hubungan baik dengan Allah? Ikhtiar batiniahnya itu. Hubungan kita dengan Allah, tata dulu keimanan kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Lalu Pak, bagaimana ciri-ciri harta yang berkah itu? Satu, rezeki yang berkah, materi yang berkah, uang yang berkah itu tidak menguap. Rezeki yang tidak berkah itu mudah menguap, mudah hilang. Kita kerja keras, banting tulang, dapat uang banyak, tapi nggak pernah cukup. Kerja keras, banting tulang, usahanya sudah maksimal, duit yang dapat banyak, tapi tidak pernah cukup. Itulah yang tidak berkah. Dapat uang banyak, tetapi tidak berbekas, tidak ada hasilnya. Saya baru kemarin bukan jalan-jalan, ada perjalanan dinas ke Bintan ya. Terima kasih Coach Nana sudah menjamu saya di Bintan sana. Salah satu teman perjalanan saya ngobrol dengan saya gitu. Beliau itu dulu adalah salah seorang zaman dulu ya. Salah seorang ya pengusaha lokal barangkali. Dia katakan dalam seminggu itu dia bisa mendapatkan uang sekitar 100 juta saat itu. Lebih kurang sekitar 15 tahun yang lalu. Kebayang kan 15 tahun yang lalu. Punya rumah banyak, punya tanah banyak, punya kendaraan banyak. Lalu saya katakan kemana semua itu? Entahlah Pak, tidak ada satupun yang berbekas. Itulah yang dikatakan bahwa rezeki itu tidak berkah. Uangnya banyak tapi masih ngutang. Itu juga salah satu ciri rezeki kita itu tidak berkah. Bapak Ibu hadirin, kakak adik rahimakumullah, hati-hati. Yang kita cari bukan jumlahnya, tetapi berkahnya. Banyak belum tentu berkah, sedikit juga belum tentu berkah. Yuk kita cari yang melimpah dan pasti berkah. Ciri-ciri harta yang tidak berkah, satu, mudah menguap. Kerja keras, dapat duit banyak, tapi nggak pernah cukup. Hati kita tidak pernah cukup, itulah ciri-ciri harta yang tidak berkah. Dapat banyak, punya uang banyak, tapi tidak nyantol kalau bahasa orang Jawa. Tidak berbekas. Punya rumah banyak hilang, punya mobil banyak hilang, punya tanah banyak juga hilang, punya tabungan banyak juga hilang. Itulah ciri yang tidak berkah. Ada lagi istilah yang lebih ekstrim. Uang jin dimakan tuyul, uang setan dimakan iblis. Itulah ciri yang tidak berkah. Kita punya uang banyak, hartanya berlimpah, tapi masih hobi ngutang. Itu juga salah satu ciri harta kita itu tidak berkah. Yang kedua, membawa penyakit, ya. Yuk kita lihat, yuk kita introspeksi diri, yuk kita mawas diri, yuk kita evaluasi diri. Kalau kita kaya raya, kalau uang kita berlimpah, kalau materi kita banyak tetapi kita sakit-sakitan, jangan-jangan harta yang kita miliki itu adalah harta yang tidak berkah. Uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, tabungan banyak, perusahaan banyak, tetapi penyakit pun banyak. Hati-hati, jangan-jangan harta kita memang kategorinya harta yang tidak berkah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ciri yang ketiga dari harta tidak berkah itu adalah tidak membawa ketenangan kepada hati kita, kepada diri kita. Gaji ratusan juta, fasilitas kelas premium, kemana-mana kelas bisnis, penerbangannya misalnya ya, diantar dengan mobil-mobil yang harganya hampir 1 M atau 1 M. Seperti itu ya, tabungannya tidak berseri, ATM-nya juga penuh semua, mau dihabiskan 7 turunan juga tidak akan pernah habis. Tetapi ketika kita tidak pernah merasakan tenang hatinya, tetapi ketika hati kita tidak pernah merasa bahagia, tetapi ketika hatinya tidak pernah merasa nyaman, barangkali itu termasuk kategori rezeki atau uang yang tidak berkah. Yuk lakukan introspeksi diri. Apakah iya kita punya uang banyak tetapi cepat hilangnya?
Yuk kita lakukan evaluasi diri. Apakah kita punya uang banyak tapi tidak pernah sehat? Yuk kita evaluasi diri. Apakah kita punya uang banyak, punya materi banyak, tetapi hatinya tidak pernah tenang, jiwanya tidak pernah nyaman, tidak pernah bahagia? Jangan-jangan ini adalah harta kita yang tidak berkah. Lalu yang terakhir, sulit dipakai taat kepada Allah. Punya uang banyak, punya rumah banyak, punya harta banyak, punya apapun banyak, punya macam-macam banyak, tetapi ketika azan berkumandang pun tidak mudah untuk bergerak sholat, tidak mudah untuk bangkit berdiri dan untuk sholat, tidak mudah kita untuk berbagi, tidak mudah kita untuk menjalankan puasa, barangkali seperti itu. Yuk, 4 ini yang menjadi ciri-ciri rezeki, harta, materi, uang yang tidak berkah. Mari kita lakukan evaluasi kepada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik, rahimakumullah. Sementara sampai di sini dulu, semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini bisa memberikan kebahagiaan untuk diri kita. Silahkan, Mbak Anggi. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas pemaparannya tadi ya, luar biasa terkait dengan tema hari ini, yaitu izinkan aku meminangmu. Ya, kalau dari judulnya memang kelihatannya kayak someone gitu ya, seseorang ya, tapi bagaimana Pak Farid di sini menggambarkan ya terkait dengan harta setelah kita kemarin berkenalan dengan prinsip harta dan sebagainya ya. Jadi juga bagaimana kita bisa menjaga nih rasanya, menjaga perasaan pada saat kita meminang seorang itu kan pasti perasaannya lagi mesra-mesranya gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga perasaan kita untuk selalu bermesraan mungkinnya dengan Allah ya, dengan selalu tadi ya meyakini bahwa eh, kita ini harus mau nggak mau ya, bagaimana kita bisa menjemput ridho Allah dan juga menjemput apa namanya rezeki yang berkah dan yakin bahwa data rezeki kita itu ya Allah sudah jamin, sudah tentukan dan tidak akan diambil orang. Dan juga bagaimana amal ibadah itu kita yang bertanggung jawab, tidak akan ada orang yang bisa menggantikan kita. Yakin bahwa Allah selalu melihat kita, yakin bahwa ya ujungnya itu kita akan kembali ke kampung halaman kita kepada Allah. Dan tadi bagaimana supaya dengan menjaga kemesraan ya tadi kemesraan supaya Allah kucurkan rezeki yang berlimpah adalah dengan menjaga supaya kita mencari berkahnya ya bukan banyaknya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini dengan berapapun keberkahan rezeki yang Allah berikan itu selalu senantiasa merasa qanaah ya dicukupkan dengan berapapun karena kadang ada orang yang banyak tapi rasa kurang aja ya. Tapi mungkin ada teman-teman di sini ya yang ya mungkin untuk sebagian orang dibilang belum besar ya, tapi kok bisa merasa tenang dan merasa cukup dengan apa yang didapatkan. Dan inilah justru rezeki terbesar kita pada saat kita bisa merasakan ketenangan hati ya, dan yakin bahwa keberkahan itulah yang membawa ketenangan hati itu juga. Sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk sharingnya ya yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin memacu kita semangat kita untuk tadi ya bagaimana selalu niatkan adalah untuk menjemput rezeki yang berkah dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita tadi ya menjadi dengan rezekinya yang berkah itu membuat kita juga lebih banyak untuk ringan beramal soleh ya dan juga tadi menabung tabungan amal akhirat kita ya alhamdulillah. Dan izin Bapak Ibu semuanya seperti biasa eh, izin share laporan ya sahabat berkah cinta. Karena alhamdulillah kita masih rutin ya setiap Jumat untuk berbagi nasi berkah gitu ya. Di Jumat kemarin alhamdulillah sebenarnya sudah dibagikan untuk 4 dapur, tapi qadarullah kemarin hari Kamis ada 1 dapur yang kurang sehat, jadi dipending dulu penyalurannya dan kita sudah bagikan di Bandar Lampung, di Bekasi dan di Situbondo ya. Dan ini mohon izin kemarin ada sedikit revisi dari laporannya karena kebetulan minggu lalu keblokir ini e-banking saya dan belum sempat mengurus ke bank gitu ya. Jadi baru berdasarkan data yang masuk dan mungkin ada yang ketumpuk. Jadi mohon izin kalau misalnya juga mungkin ada Bapak Ibu sahabat semuanya yang transfer ya hamba Allah gitu ya, yang tidak melaporkannya mungkin bisa dibantu dulu dilaporkan karena saya belum bisa mencek mutasi ya hanya berdasarkan data yang masuk saja. Jadi minggu lalu ada tambahan ya 200 ribu ya yang ternyata miss belum sempat saya masukkan. Terima kasih para donatur sehingga dari total saldo
pekan lalu ya, yaitu 946.000. Kita salurkan, sorry ini 1 juta, tapi yang satu belum disalurkan ya, belum dibagikan, belum dimasakkan, dan sehingga baru disalurkan 750.000. Maka masih ada sisa saldo sebesar 1.250.000 yang insya Allah kita salurkan di Jumat pekan depan ya. Terima kasih sekali lagi sahabat donatur ya yang sudah berpartisipasi, yang sudah mendukung program ini, membantu kami untuk juga membersamai para dapur. Ini bunda-bunda, ada yang janda juga, ada yang bunda-bunda yang memang bekerja ya, membantu ekonomi keluarga. Mudah-mudahan sama-sama yang menjadi jalan keberkahan dan membawa keajaiban buat semuanya. Mudah-mudahan Allah juga tingkatkan imannya, ya jaga keluarganya dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh soleha dan juga selalu dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi, dan silakan bagi Bapak Ibu lainnya yang ingin turut membersamai rasa kebersyukuran dalam kajian ini, ingin membersamai juga, silakan langsung WA saja. Mohon izin Bapak Ibu, saya tidak menjapri-japri untuk minta sedekah ya. Tadi mungkin banyak khawatir nanti ada yang tidak nyaman gitu ya. Jadi silakan kalau yang mau sedekah langsung saya japrik saya, nanti saya biasanya akan berikan flyer untuk transfer sedekahnya ya. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan kita akan tutup ini dengan doa terlebih dahulu, doa kembali dari Pak Farid, mudah-mudahan semakin membawa kita dan dia ilmu-ilmu yang sudah disampaikan Pak Farid ini bisa kita serap, bisa kita pahami, dan juga tentunya bisa kita praktekkan, itu yang juga lebih penting. Pada Pak Farid, dipersilakan untuk menutupnya dengan doa Pak Farid, silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita tutup acara kita dengan doa, kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa, karena hanya doalah yang kita miliki, hanya doa yang kita panjatkan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami, dosa anak, istri, suami kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu ya Rabb, ampunan-Mu ya Allah, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga kami terhindar dari yang Engkau haramkan. Kayakanlah kami dengan karunia-Mu ya Allah, sehingga kami tidak minta selain kepada Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar Engkau limpahkan rezeki kepada kami berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami. Berikanlah kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami. Janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Lapangkanlah tempat tinggal kami. Dan berikanlah keberkahan kepada rizki-rizki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, hadirin teman-teman kakak adik rahimakumullah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Farid untuk kajiannya hari ini yang ringan, sederhana, tapi ya tadi ya membantu kita untuk semakin yuk bagaimana mengazamkan diri kita untuk semakin bisa menjemput ridho Allah, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, ya, keberkahan, kemuliaan dan kebahagiaan Pak Farid sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan ya, silakan Bapak Ibu boleh di-on-kan kamera videonya. Yuk kita foto bareng nih. Alhamdulillah tadi Masya Allah ya banyak sekali yang sudah bergabung. Sini ada Pak Zainal, ada Bu Heni dan Bu ya. Seperti biasa rajin sekali Bu Siti Mariam dengan adik cantik ya, Masya Allah. Kecil-kecilnya rajin ikut kajian. Ada Coach Nugi dan Coach Diva juga, Masya Allah datang ikut bersama. Terima kasih ya Pak Jumangin. Oh, Pak Jumangin ya, saya panggil selalu ibu di kode SMS. Maaf ya. Pak Dini, Laska ya, kemudian Mas Ian, Pak Faeds ya, Bunda Reni, Bunda Aan, Bunda Mimin, Bunda Supina, Pak Ujang ya, Alhamdulillah. Ini mohon maaf kalau masih ada yang belum saya sebutkan satu persatu ya. Seperti biasa kita ingin menjemput ridho Allah, silahkan tangannya boleh ditengadahkan. Kita ingin supaya ini kita benar-benar ya Allah limpahkan rezeki yang berkah dan kita tangkap dengan keberkahannya ya. Amin ya rabbal alamin. Satu, silakan. 1, 2, 3, tahan dulu. Ini sebentar layar kedua. Oke, ada Pak Ismet juga. Alhamdulillah, Bu Fatihah, Pak Yogi. 1, 2, 3. Kemudian ya, satu, kalau di Magnet Rezeki satu sama terhubung. Kita semua ini terhubung, makanya sefrekuensi rasanya ingin belajar bareng-bareng terus ya, mudah-mudahan ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Baik ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu sahabat solehah, Mbak Mas Ayunda yang sudah membersamai di kajian pagi hari ini, dan juga terima kasih banyak Pak Farid lagi narasumber kita yang membersamai dan rajin ya untuk sharing bersama kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan istiqomahkan kita semua untuk terus belajar ya di setiap satu pagi. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu semuanya. Insyaallah kita jumpa lagi di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Barakallah. Bapak Ibu semuanya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Menandika, Pak Ahmad, terima kasih, Pak Fahri, Bunda Irma, Bunda Mailza, nih baru ya Bunda ya, salam kenal, Pak Ahmad, Bu Sri, Bu Ira, Bu Sri, Bu Heni, Bu Sujati, Alhamdulillah, Bu Nayati, Bu Fatihah, Bu Eti, ya, Bu Dwi, Bu Winarni, Bu Siti Mariam, Bu Karyama, Bu Bibi, Bu Supinda, Pak Ujang, ya Bu, maaf kalau udah belum disebutkan, Bunda Heni, ya, Alhamdulillah. Bunda Reni. Maaf, batin Mbak Anggi, Pak Farid. Ya, terima kasih Bunda Muryama, ya, Alhamdulillah. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا عالم
Mm.